Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan-rekan semua. Selamat sore, Pak Yogi. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Mas Astian Imam Maulana, nomor NIM 2212-1011, dengan rekan kami Mas Ronaldo Rimbewan 2212-1014, dan saya sendiri Anwar Sadat 2212-1005. Pada kesempatan sore kali ini kami akan coba untuk mempresentasikan dengan subjek teori produksi. Presentasi ini adalah sebagai syarat untuk tugas akhir semester pada mata kuliah ekonomi mikro. Pada sore kali ini kami akan menjelaskan tentang dan berkaitan subjek teori produksi. Selanjutnya, Mas. Adapun daftar isi atau subtopik yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, pada sore kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, kami akan menyampaikan atau membacakan pengertian yang dimaksud dari teori produksi menurut ilmu ekonomi. Selanjutnya, kami akan menjelaskan juga fungsi daripada produksi itu sendiri, dan yang ketiga kami akan memaparkan pengertian daripada isokuan dan isokos, dan tentunya yang terakhir kami mengambil studi kasus yang berkaitan dengan subjek yang kami presentasikan pada sore kali ini, yaitu tentang teori produksi. Selanjutnya, Mas. Pertama, teori produksi. Teori produksi secara ilmu ekonomi adalah perusahaan atau produsen atau orang yang memproduksi suatu barang atau maupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat khalayak ramai agar keuntungan yang diterima dapat diperoleh secara maksimal. Artinya si produsen mendapatkan hasil yang atau keuntungan dengan cara yang maksimal. Dan yang kedua, faktor produksi. Faktor produksi terdiri daripada input dan output. Tentunya input terdiri daripada tenaga kerja, modal, dan lain sebagainya. Sedangkan output itu sendiri adalah jumlah barang atau jasa yang diproduksi. Dan sedangkan teori produksi menurut David Ricardo pada tahun 1817 adalah sebagai berikut. Apabila barang atau jasa yang diproduksi secara terus-menerus atau secara kontinu, maka yang akan terjadi adalah penambahan output atau jumlah output yang berlebih dari proporsional atau increasing return. Namun lama-kelamaan output yang lebih tersebut atau yang lebih sebelumnya diperoleh akan semakin berkurang, atau dengan kata lain diminishing return. Seperti yang kita lihat pada grafik sebelah kanan, y-aksis sebagai output, x-aksis sebagai input, terlihat bahwa pada x tertentu grafik akan mengalami penurunan. Ya, pada nilai input tertentu grafik akan mengalami penurunan dan outputnya mencapai maksimum, dan selanjutnya ketika output semakin besar dan inputnya akan semakin besar. Artinya di sini adalah ketika sudah mencapai output yang maksimum, input yang semakin besar akan menyebabkan penurunan. Artinya outputnya akan semakin turun. Selanjutnya, Mas. Dan fungsi produksi. Fungsi produksi yang dimaksud di sini adalah fungsi yang menunjukkan hubungan fisik antara tingkat output dan tingkat input yang akan digunakan.
Sedangkan untuk persamaannya seperti tertulis di bawah, tingkat produksi Q sama dengan fungsi daripada input, fungsi daripada modal. Sedangkan untuk average productivity itu adalah output dibagi dengan input, dan untuk marginal productivity atau MV adalah lambda daripada output dibagi dengan lambda daripada input. Dan untuk elastis productivity adalah delta output dibagi delta input dikali output dan per input. Seperti terlihat pada grafik di samping, pada tahap 1 kondisi output, marginal productivity dan average productivity mengalami kenaikan, artinya masih pada tahap yang normal. Dan kalau kita melihat grafik biru, orange, dan gray itu mengalami kenaikan, tetapi pada tahap kedua output masih mengalami kenaikan, namun pada grafik marginal productivity sudah mengalami penurunan yang signifikan. Dan pada grafik average productivity pada pertengahan di tahap 2 mengalami penurunan, tapi tidak sesignifikan yang dialami oleh marginal productivity. Sehingga nilai EP-nya sama dengan 0, dan masuk ke tahap ketiga, ketiga grafik tersebut mengalami penurunan yang sama. Selanjutnya, Mas. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Astian. Silakan Mas Astian. Ya, terima kasih Mas Anwar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi produksi menurut atau yang dikembangkan oleh Charles Koch dan Douglas pada tahun 1928. Nah, fungsi dari Koch Douglas ini sebagai berikut. Output sama dengan parameter positif dikalikan dengan input pangkat elastisitas alfa, kemudian dikalikan dengan modal pangkat elastisitas beta. Nah, ini seperti yang dilihat di bawah, ada 3 grafik ya. Ada grafik constant return, kemudian ada increasing return, kemudian decreasing return. Nah, secara penilaian skala usaha, itu kalau decreasing return to scale, itu terjadi jika alfa ditambah beta, elastisitas alfa ditambah beta itu kurang dari 1. Artinya, proporsi penambahan faktor produksi akan melewati jumlah proporsi penambahan output produksi. Kemudian, untuk constant return to scale, itu tuh terjadi jika elastisitas alfa ditambah elastisitas beta itu bernilai sama dengan 1. Artinya proporsi penambahan faktor produksi akan sama dengan jumlah proporsi penambahan output produksi. Kemudian yang terakhir ada increasing return to scale. Ini terjadi jika elastisitas alfa ditambah dengan elastisitas beta itu nilainya lebih besar dari 1. Artinya proporsi penambahan faktor produksi akan mendapatkan proporsi tambahan output produksi yang lebih besar. Selanjutnya, Mas. Ya, selanjutnya akan menjelaskan tentang isoquant dan isokos. Isoquant itu merupakan kurva yang menunjukkan kombinasi input antara modal dan input yang menghasilkan tingkat produksi yang sama. Nah, slope atau bentuk si kurva isoquant ini menunjukkan marginal rate of input substitution dengan persamaan turunan dari modal per turunan dari input. Nah, MRS atau marginal rate of input substitution merupakan jumlah K atau modal yang harus dikorbankan untuk mempertahankan output ketika
input atau L itu naik. MRS ini bernilai negatif karena slope atau bentuk si kurvanya ini menurun. Jadi dia bernilainya negatif. Kemudian untuk isokos ini merupakan kurva yang menunjukkan kombinasi input antara modal dan input yang dapat dibeli dengan biaya produksi yang sama. Nah, persamaan biaya produksi ini sebagai berikut. Ada persamaan C sama dengan R dikali modal ditambah W dikali input. Kemudian persamaan isokos sendiri itu ada K sama dengan biaya produksi per R ditambah W per R dikalikan dengan input. Atau kita bisa menggunakan persamaan L sama dengan biaya produksi dibagi W ditambah R per W dikali modal. Slope dan intercept kurva isokos akan berubah apabila salah satu input tadi itu juga berubah. Jadi input ini sangat mempengaruhi bentuk slope dan intercept kurva isokos ini. Oke, boleh dilanjut. Nah, kemudian produsen melakukan produsen atau perusahaan atau orang yang melakukan pembuatan barang atau jasa melakukan produksi dengan kombinasi input yang optimal apabila rasio NP dan harga input sama untuk semua input yang digunakan dengan persamaan berikut. NP NP input per W sama dengan NP modal per R. Nah, ini kita lihat nih grafik isokwan dan isokos. Nah, isokos tadi bernilai negatif karena arahnya ke bawah. Kemudian grafik isokwan ini akan memotong atau bersinggungan dengan grafiknya isokos. Nah, di sanalah ada titik yang optimal. Di sana kita bisa dapat input yang optimum berapa dan output yang didapatkan secara optimum berapa dari grafik ini. Ya, selanjutnya Mas. Ya, untuk studi kasus selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ronaldo. Baik, terima kasih Mas Anwar dan Mas Astian. Bapak dosen dan teman-teman sekalian, saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang kami ambil. Untuk studi kasus ini sendiri, ambil dari skripsi dari yang bersangkutan atas nama Lutfia Novitasari, merupakan mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Jember, dengan judul Analisis Skala Produksi Jangka Pendek UD Karya Mebeler Desa Gondosuli, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo pada masa pandemi COVID-19. Untuk struktur organisasi dari UD Karya Mebeler itu sendiri terdiri dari, ada pemiliknya Pak Lutfianto namanya, kemudian ketua produksi Pak Narto, kemudian di bawahnya itu ada tiga pembagian. Yang pertama untuk pemotongan ada koordinatornya Pak Hamid dan anggota, kemudian pembuatan itu ada Pak Rudi dan anggota, dan yang terakhir itu pengecatan koordinatornya Pak Andi dan anggota. Nah, untuk latar belakang kenapa dilakukan studi kasus dari si penulis skripsi ini, yaitu skala produksi setiap perusahaan itu dapat berubah tergantung pada perubahan faktor produksi yang ada. Nah, untuk kebetulan kemarin pada masa pandemi COVID-19, UD Karya Mebeler mengalami penurunan permintaan pasar yang mengakibatkan penurunan pada kuantitas produksi, sehingga menyebabkan UD tersebut harus melakukan adaptasi dengan cara menerapkan dimensi jangka pendek dengan menambah atau mengurangi faktor produksi variabel, di mana di sini yaitu mengurangi tenaga kerja.
Nah, dengan adanya pengurangan kuantitas produksi, tentunya terdapat perbedaan antara skala produksi sebelum masa pandemi COVID dengan skala produksi pada masa pandemi COVID. Nah, untuk UD ini sendiri, produk yang dihasilkannya yaitu dipan, kursi, meja, dan jendela atau pintu. Untuk komposisi pekerja yang dimiliki oleh UD Karya Mebeler ini dapat kita lihat di sebelah kanan. Ini pemiliknya itu Pak Lutfianto, laki-laki, ini semuanya laki-laki ya, ada 11 orang termasuk pemilik. Kemudian di mana untuk pegawai di atas umur 50 tahun itu ada sekitar 3 orang ya, yaitu Pak Narto 57 tahun, Pak Muhammad, dan Pak Andi, Pak Niwan. Nah, ini tentunya mempengaruhi terhadap efektivitas dari produksi yang dihasilkan ya, karena sangat yang muda tentunya pasti lebih kuat dan lebih bisa memberikan produk yang lebih banyak gitu. Selanjutnya, nah untuk studi kasus di UD Mebeler sebelum pandemi itu dapat kita lihat untuk pembagian waktu kerja per minggu itu 4 hari dengan mesin yang digunakan itu rata-rata 6 unit. Kemudian tenaga kerja ada sekitar 15 orang dan dapat dilihat bahwa produksi total yang dihasilkan itu sebelum pandemi dapat mencapai 138 ya, 138 unit. Kemudian untuk produksi marginal itu dapat mencapai paling tinggi 19. Kemudian produksi rata-rata dia paling tinggi itu mencapai 12,5 unit. Itu sebelum pandemi. Nah, jadi dapat dijelaskan bahwa skala produksi jangka pendek sebelum pandemi COVID-19 pada penggunaan waktu kerja selama 4 hari dalam 1 minggu dengan menggunakan 6 mesin dan 15 tenaga kerja. Produksi total maksimum itu mencapai 138 unit output dengan 13 tenaga kerja dan mengalami penurunan jumlah output pada penambahan tenaga kerja ke 14 dan 15 dikarenakan produksi marginalnya bernilai negatif. Kemudian untuk produksi marginal maksimum mencapai 19 unit output dengan 8 tenaga kerja dan mengalami penurunan pada saat jumlah tenaga kerja mencapai 9 sampai dengan 13 dan bernilai negatif pada saat jumlah tenaga kerja mencapai 14 sampai 15 yang artinya penambahan tenaga kerja dapat mengurangi jumlah produksi total. Nah, selanjutnya untuk produksi rata-rata mencapai produksi maksimum 12 sampai 5 unit output dengan 10 tenaga kerja dan penambahan tenaga kerja ke 10 sampai dengan 15 mengalami penurunan output menunjukkan bahwa penambahan tenaga kerja dapat mengurangi tingkat produksi daripada para pekerja. Selanjutnya, untuk kondisi selama pandemi dapat kita lihat UD Mebeler ini dia melakukan perubahan strategi ya untuk bisa bertahan sehingga pada waktu kerjanya itu dikurangi dari yang sebelumnya itu menjadi 2 hari per minggu dengan unit yang sama 6 unit tapi tenaga kerjanya itu 10 orang. Nah, pada saat pandemi
produksi total yang berhasil dicapai oleh UD ini yaitu mencapai paling tinggi 94 unit. Kemudian produksi marginalnya itu mencapai 16 unit dan produksi rata-ratanya itu paling tinggi mencapai 9,4 unit. Nah, skala produksi jangka pendek UD Karya Mebeler pada masa pandemi COVID-19 mengalami penurunan jumlah produksi dikarenakan menurunnya permintaan pelanggan. Namun untuk produksi total, marginal, dan untuk produksi rata-rata tidak mengalami penurunan yang signifikan. Dapat dijelaskan bahwa dengan waktu kerja 2 hari per minggu, dengan 6 unit mesin dan 10 tenaga kerja, produksi total selalu meningkat hingga mencapai produksi maksimum 94 unit output dengan 10 tenaga kerja. Kemudian untuk produksi marginal sendiri, mencapai tambahan maksimum 16 unit output dengan 8 tenaga kerja dan mengalami penurunan tambahan output dengan tenaga kerja 9 sampai dengan 10. Namun tetap masih bernilai positif. Artinya perusahaan tetap dapat melanjutkan produksinya. Nah, untuk produksi rata-rata maksimum pada masa pandemi ini, UD Mebeler ini dia berhasil mencapai 9,4 unit output dengan menggunakan 10 tenaga kerja. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pada kegiatan produksi UD Karya Mebeler di masa pandemi COVID berada pada tahap 2 atau stabil, meskipun kuantitas dari produksinya itu berkurang, namun masih tetap stabil ya, karena dia melakukan perubahan strategi dengan bermain di waktu kerja dan juga banyaknya tenaga kerja yang digunakan. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan tentang studi kasus yang kami ambil. Apabila ada tanggapan dari teman-teman ataupun dari Pak dosen, bisa kami persilakan untuk disampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Astian, Mas Ronaldo atas pemaparannya. Teman-teman dan Bapak dosen, demikian presentasi atau pemaparan dari kelompok kami tentang teori produksi. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas kesempatan serta waktu yang telah diberikan. Selamat sore.